Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sito Kain di sini. Di video ini kita akan membahas tentang penyakit cacing pita atau bisa kita sebut taeniasis. Definisi taeniasis. Taeniasis atau bisa kita sebut penyakit cacing pita merupakan akibat adanya investasi cacing pita dewasa Taenia solium, yaitu cacing pita pada babi, dan Taenia saginata, cacing pita pada sapi. Epidemiologi taeniasis. Taeniasis ini sering terjadi pada negara berkembang, khususnya pada daerah pedesaan. Taeniasis akibat Taenia saginata banyak kita jumpai pada daerah Bali, sedangkan Taenia solium banyak kita jumpai pada daerah Papua. Etiologi dan patofisiologi taeniasis. Sebelum itu, kita akan membahas anatomis dari cacing dewasa taeniasis. Tubuh cacing pita biasa kita sebut strobila, yang meliputi kepala atau skoleks, leher, ruas-ruas atau proglotit, serta ujung dari proglotit yang penuh dengan telur, atau bisa kita sebut proglotit grafit. Untuk hospes definitif cacing taenia ini adalah eren. Maksud saya manusia. Sementara hospes perantara Taenia solium adalah babi dan Taenia saginata adalah sapi. Kita lanjut ke prosesnya. Nah, proglotit grafit ini yang dimana terdapat banyak telur dapat keluar secara pasif maupun aktif, keluar secara pasif bersama dengan feses, atau keluar secara aktif dengan bergerak pada permukaan kulit. Kemudian, proglotit grafit ini akan melepas dari strobila dan pecah sehingga mengeluarkan telur yang dibawanya. Telur tersebut selanjutnya akan termakan oleh hospes perantara, kemudian pecah, dan akan mengeluarkan embrio hexakans yang dapat menembus dinding usus. Nah, embrio tadi kemudian akan masuk ke dalam sirkulasi darah, menuju jaringan otot dan jaringan subkutan. Selanjutnya, embrio-embrio yang tadi akan berubah menjadi sistiserkosis selulosa pada babi dan sistiserkosis bovis pada sapi. Nah, bila termakan oleh manusia, larva akan keluar dari kista menjadi cacing dewasa dalam kurun waktu 5 hingga 12 minggu. Untuk cacing pita dewasa, mereka hidup di jejunum dan dapat bertahan hingga 20 tahun lamanya. Lama bukan? Seperti umur kita saat ini. Selanjutnya, larva hexakans yang masuk jaringan tubuh akan menyebabkan sistiserkosis. Sementara larva yang masuk ke susunan saraf pusat akan menyebabkan neurosistiserkosis yang akan kita bahas setelah ini. Gejala dan tanda taeniasis. Gejala yang sering timbul antara lain perut kembung, nyeri perut, mual, dan sakit kepala. Adapun gejala neurosistiserkosis yang sering terjadi antara lain epilepsi, pandangan kabur, tanda rangsangan meningial, dan gangguan psikiatri. Pemeriksaan penunjang taeniasis. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan antara lain adalah anal swab, yaitu pengambilan sampel melalui penempelan plester di perianal pada pagi hari sebelum beraktivitas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu,
Bisa juga dilakukan CT scan di regio kepala untuk mendeteksi ada tidaknya kista cacing pada daerah kepala. Diagnosis Taeniasis. Diagnosis banding untuk penyakit ini antara lain yang pertama stroke, yang kedua infeksi otak, dan yang ketiga tumor intrakranial. Terapi Taeniasis. Pilihan obat yang diberikan antara lain seperti albendazole 2 kali 400 mg selama 8 hingga 30 hari atau mebendazole 600 hingga 1200 mg selama 3 sampai 5 hari. Demikian penjelasan tentang penyakit cacing pita. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.